Terima kasih Tuhan, di dalam kehidupan kami yang penuh dengan berbagai gejolak ini. Tuhan, Engkau menjadi sandaran bagi kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menjadi tempat sandaran kami. Dan kami tahu Engkau adalah Allah yang layak dipercaya, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami buatan tangan-Mu dan juga tebusan-Mu. Pagi hari ini ketika kami berkumpul di tempat ini, kami mohon Tuhan berbicara kepada kami, menyatakan isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami tahu bagaimana kami bisa tetap kuat menjalani kehidupan kami yang penuh dengan gejolak dan penderitaan ini. Pakailah waktu yang singkat ini ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui perantaran hamba-Mu. Segala keterbatasannya dan kelemahannya, kiranya Engkau tutupi dengan kuat kuasa-Mu, dan kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan di dalam pemberitaan ini. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam kasih Tuhan. Tahun lalu saya berkhotbah di tempat ini dan tidak terasa 1 tahun telah berlalu dan kita bertemu kembali. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya atas kebaikan daripada gembala setempat Pendeta Joshua dan juga jajaran majelis di tempat ini. Saudara sekalian, saya bersuka cita hadir di tengah-tengah saudara. Dan terutama, tahukah saudara hari ini, kalau saya ingat-ingat tahun lalu ketika saya berkhotbah, saya nggak melihat ada sebanyak orang ini berkumpul. Tetapi hari ini lebih banyak lagi orang yang hadir. Dan itu terkonfirmasi. Pendeta Joshua berkata, wah jemaat saya sedang memiliki sebuah antusias untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Wow, itu sesuatu hal yang luar biasa saudara. Banyak orang bergumul, banyak gereja bergumul tentang bagaimana jemaatnya bisa kembali datang berkumpul beribadah kepada Tuhan. Tapi hari ini saya melihat di Gereja Metodis Immanuel, jemaat Tuhan datang dengan antusias menyembah Tuhan. Itu satu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita lihat ya, zaman ini susah, kesulitan, pandemi, krisis, gak ada habis-habisnya. Kalau kita lihat itu terus, kapan kita beres saudara? Kapan kita bisa pulih? Tapi bersama dengan Tuhan, kita pelan-pelan lebih pulih, lebih kuat, dan kita bisa terus bertumbuh. Dan bersama dengan Tuhan, melalui krisis, melalui kesulitan, kita dibuat menjadi lebih hebat dibandingkan orang Amerika saudara. Ya enggak? Ya enggak saudara? Orang Amerika sampai sekarang baru mikir gimana gue bisa hidup di bulan. Caranya gimana, dia kirim terus roket lah, kamera lah, kirim apalah ke sono, dia lihat gimana caranya dia bisa hidup di bulan. Tapi Tuhan bersama dengan kita membawa kita hidup dari bulan menuju ke bulan. Amin saudara, kita lebih hebat jadi ya. Orang pikir gimana hidup di bulan, kita sudah hidup dari bulan ke bulan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang khususnya satu topik yang begitu powerful di dalam iman kita, yaitu Kristus pembela kita. Mari katakan bersama-sama, Kristus pembela kita. Saya berharap ini bukan cuma menjadi sebuah tema khotbah yang terpampang di sini, tetapi ini menjadi sebuah slogan di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi beratnya kesulitan kehidupan ini. Karena Kristus, Dia adalah pembela kita. Mari saudara bersama-sama melihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Roma pasal 8, ayat 31 sampai 37. Firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau keseksakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, pembela. Saya yakin ini adalah satu peran yang kita sukai di dalam hidup kita. Maksudnya kalau kita punya pembela dalam hidup, aduh enaknya kita ada yang bela, kita ada yang lindungi, kita pasti feel secure banget. Saya ingat waktu saya kecil di sekolah berantem saudara sama teman saya. Siapa yang di sini nggak pernah berantem sama temannya di sekolah? Pernah berantem. Jadi saudara semua tahu ya apa itu namanya berantem. Wah, udah keluar deh semua jurus elang lah, jurus monyet, semua keluar. Waktu berantem tiba-tiba hari itu, kebetulan mamanya teman saya itu datang saudara. Dia bawa mamanya, saudara kita gak takut berantem ya gak sih? Kita gak takut berantem dong. Tapi kita paling takut kalau dia bawa mamanya. Nah itu kita takut. Kalau berantem sih kita gak takut. Tapi kalau dia bawa mamanya kita takut. Waduh. Takut deh saya saudara, masih kecil saya. Tapi bersyukur hari itu, papa saya kebetulan datang mengantar saya di sekolah. Dan ketika papa saya melihat mamanya anak itu datang, papa saya juga datang saudara. Dia bilang enggak, bukan anak saya yang salah, anak kamu yang nakal. Dia mulai duluan. Waduh saudara, senangnya bukan main. Saya ada yang bela, yaitu papa saya. Saudara, rasanya dibela itu senang. Rasanya dibela itu aman. Rasanya dibela itu tentram dalam hati. Hilanglah semua ketakutan kita. Di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah konflik yang kita alami, kalau ada orang yang datang membela kita, saya yakin kita pasti senang. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita butuh yang namanya pembela. Kita senang kalau yang namanya ada pembela. Nah saudara, demikian juga halnya di dalam kehidupan kerohanian kita atau kita juga butuh yang namanya seorang pembela. Seperti yang sudah kita lihat, siapa itu yang membela kita? Yaitu pembela kita adalah Kristus. Dan apa yang dia lakukan saudara? Dia membela kita itu dari apa? Saudaraku, firman Tuhan memberitahu kita bahwa dia membela kita dari tuduhan iblis. Nah kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8, 31 sampai ayat 39 yang tadi, yang sudah kita baca, kita melihat di sana rupanya ada sebuah ketegangan saudara yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Di sana Paulus mengatakan siapa yang menggugat kita? Siapa yang melawan kita? Oh ternyata dari tulisan-tulisan itu Paulus menunjukkan bahwa sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin melawan, yang ingin menggugat anak-anak Tuhan. Orang percaya itu ada yang menggugat. Saudara jangan pikir saudara mengikut Tuhan itu santai, lurus, lancar. Saudara jangan pikir datang ke gereja ya datang aja ibadah sekedar ibadah aja. Saudara jangan pikir saudara bisa ikut life group itu sesuatu yang terjadi secara natural. Saudara, ada satu pihak yang sedang berusaha ingin menggugat saudara. Nah, dialah siapa saudara? Dialah iblis. Iblis ini di dalam Alkitab, Tuhan memberitahu kita bahwa dia itu pekerjaannya datang untuk membunuh, mengambil jiwa kita. Dia juga pekerjaannya itu menipu manusia. Tetapi bukan hanya itu saudara. Dia bukan cuma datang untuk membunuh dan menipu, tetapi dia juga datang iblis itu dalam hidup kita untuk menggugat kita, untuk menuduh kita. Pertanyaannya, kapan iblis menggugat kita? Kapan iblis itu menuduh kita? Mungkin saudara bilang,
Emang kapan iblis menuduh? Emang kapan iblis menggugat kagak kerasa tuh? Nah saudara, iblis datang menggugat, menuduh, menekan kita, itu terutama pada saat kita sedang menderita. Roma pasal 8 itu sebenarnya adalah sebuah tulisan pembelaan Paulus atau tulisan dia sedang berusaha mempertahankan imannya karena dia sedang melihat adanya sebuah kenyataan hidup orang percaya yang menghadapi namanya penderitaan. Tadi kita bacakan dari ayat 31 ya. Kalau saudara naik dikit, saudara baca perikop sebelumnya, maka di situ akan saudara baca tentang penderitaan anak Allah. Bahwa seluruh umat Tuhan bersama dengan alam ciptaan ini, di dalam dunia ini sedang sama-sama menderita. Sedang mengalami kesusahan. Jadi yang namanya kesusahan, penderitaan itu bukan hal baru. Nah ketika anak Tuhan, umat Tuhan sedang mengalami kesusahan, penderitaan, disinilah iblis muncul saudara. Sebenarnya iblis muncul terus. Cuman pas kita menderita, dia muncul dengan terlebih lagi, dia menuduh, menggugat kita. Caranya gimana? Saudara perhatikan. Yang pertama dia menimbulkan dulu yang namanya keraguan di dalam hati kita. Kita mulai berpikir, kok bisa ya gua menderita? Kok bisa ya gua sakit? Kok bisa ya gua bangkrut? Dosa apa gua? Salah apa gua sampai gua sakit begini? Perasaan kagak ada tuh. Gak ada salah, kagak ada dosa. Perasaan baik-baik aja hidup gua selama ini. Kita mulai ragu. Nah, sesudah ragu, mulai masuk dia menimbulkan keluhan-keluhan di dalam hati kita. Kita mulai berkata, aduh hidup ini gak adil. Kok bisa aku yang kena masalah ini? Kok bisa aku yang hidupnya baik-baik bisa kena masalah ini? Kok tetanggaku yang jahat enggak? Kok teman kantorku yang main curang enggak? Tapi aku yang lurus kok bisa bangkrut seperti ini? Kok bisa? Nah, kita mulai mengeluh, hidup ini berat. Terus kita mulai masuk ke dalam yang namanya tahap protes. Protes ini ditujukan kepada Tuhan. Kita mulai berkata, Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan tidak sayang aku. Buat apa aku ikut Tuhan kalau Tuhan tidak sayang aku? Nah begitu kita protes, satu tahap lagi iblis membawa kita menjauhi Tuhan. Nah ketika kita menjauhi Tuhan, apa yang terjadi saudara dalam hidup kita? Penderitaan kita hilang? Enggak. Hidup kita tambah enteng? Enggak saudara. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penderitaan kita tambah berat, karena pada waktu itu bukan cuma badan kita yang menderita, tetapi hati kita juga dipenuhi dengan berbagai tekanan-tekanan. Itu kalau kita gak berdosa, kalau kita gak salah. Nah sekarang kalau kita salah, kita mulai ragu. Salah apa gua? Oh ternyata gua salahnya ini. Nah iblis masuk. Nah lu salahkan, lu dosakan, makanya kapok lu, rasain lu, dihukum Tuhan lu, Tuhan gak sayang lu. Mulai kita mengeluh, mulai kita protes. Tuhan kenapa hukumannya kok berat banget? Tuhan gak adil, masa aku cuma salah gini dihukumnya begini? Terus kita ujung-ujungnya menjauhi Tuhan. Jadi baik kita menemukan dosa dalam diri kita ataupun tidak, ujung-ujungnya setan menekan kita dan membawa kita jauh dari Tuhan saudara. Disinilah iblis bekerja. Iblis tahu saudara bahwa iman tidak dapat direnggut. Iman yang sejati di dalam diri kita gak dapat direnggut. Tetapi kelimpahan iman bisa direnggut. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara itu bukan cuma kita yang mengulurkan tangan ke atas, tapi Tuhan juga mengulurkan tangan ke bawah. Dia pegang tangan kita sehingga di dalam segala kesulitan, badai kehidupan kita dapat tetap bertahan. Tuhan Yesus berdoa di akhir hidupnya, dia berkata begini, Bapa yang orang-orang yang telah Engkau serahkan ke dalam tanganku, aku akan jaga mereka sampai pada kesudahannya. Artinya gak lepas dari tangan Tuhan. Ya, iman yang sejati itu dipegang oleh Tuhan dan gak lepas. Tetapi saudara, kelimpahan daripada iman, sukacita dari iman bisa hilang. Pengharapan daripada iman itu bisa hilang saudara. Kekuatan dari iman itu bisa hilang. Sehingga ketika iblis renggut itu, iblis hancurkan itu, kita bilang ya tetap percaya Tuhan tapi malas ke gereja. Kita bilang kita percaya Tuhan tetapi hati gak ada sukacita. Kita bilang kita tetap percaya Tuhan tapi mulut kita tiap hari kita ngomel. Kita bilang kita percaya Tuhan tapi tidak bergairah doa. Kita bilang kita percaya Tuhan tapi tidak bergairah membaca firman Tuhan. Mengapa?
Iman kita telah ditekan sampai kepada titik yang paling rendah. Gak ada sukacita, gak ada pengharapan, gak ada kekuatan lagi. Ini yang iblis lakukan. Saudara, waspadalah. Penderitaan bukan cuma sanggup menghancurkan tubuh kita, dia sanggup merenggut kelimpahan daripada iman kita. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi seorang orang tua. Orang tua ini berada di dalam titik terendah hidupnya di masa tuanya. Dia berkata begini, saya tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Belum lama sebelum ini, anak saya, anak tunggal saya meninggalkan saya karena sakit, dia mati. Tetapi kini, belum 100 hari, istri saya juga meninggalkan saya. Di masa tua ini bagaimana mungkin saya bisa terpuruk sampai keadaan seperti ini? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan kalimat berikutnya, dosa apa saya? Apakah saya lalai memberikan persembahan? Apakah kurang persembahannya? Apakah saya kurang rajin melayani Tuhan? Dia seorang yang aktif melayani Tuhan di masa sebelum pandemi. Apa dosa saya? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Saudara perhatikan, mulai ragu, dia mulai mengeluh. Dan dia mulai berkata, saya tahu semua yang Tuhan izinkan terjadi itu katanya ada rencana indah dari Tuhan. Tapi apa itu rencana indah? Saya saat ini tidak lihat. Dia mulai protes. Saudaraku sekalian, penderitaan itu tidak mudah. Penderitaan apa yang saudara alami? Ada orang mengalami sakit terminal berkepanjangan, coba ke dokter ini, dalam negeri, luar negeri, tetap gak sembuh. Oh, berat. Yes, berat. Ada orang coba ini, coba itu, dagang ini, dagang itu, invest sana, invest ini, gak berhasil. Oh, berat. Yes, berat. Berat. Ada orang mengalami penderitaan karena konflik-konflik yang berkepanjangan yang begitu merusak mentalnya, kesehatan jiwanya. Oh, berat. Yes, berat, saudara. Ada orang mengalami penindasan dari pihak lain. Oh, sangat berat, berat. Saudaraku, penderitaan itu berat. Saya yakin saudara tahu apa yang namanya beratnya penderitaan. Tapi yang saya ingin katakan adalah waspadalah saudara. Karena di saat saudara mengalami berat seperti itulah, iblis dia sedang melancarkan serangan. Supaya di dalam penderitaan itu, saudara bukan cuma hancur tubuhnya, tetapi iman saudara, kelimpahan iman saudara juga hancur. Saya tidak tahu penderitaan apa, kesulitan apa yang saudara alami hari ini. Tapi saya ingin berkata, apapun yang saudara alami, saudara tidak berjuang seorang diri. Karena Kristus, dia membela kita. Inilah yang Kristus kerjakan. Jadi di tengah penderitaan umat Tuhan saat ini, di mana iblis memakai itu untuk menghancurkan kita, di sisi yang satu Tuhan sedang ingin meneguhkan iman kita. Ketika iblis berkata Tuhan gak sayang kamu, Yesus berkata no, aku sayang kamu. Kamu itu umat tebusanku. Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Jadi saudara, di satu sisi ketika iblis menggugat kita, menghancurkan kita, di sisi lain Tuhan Yesus dia sedang membela kita, meneguhkan identitas kita sebagai umatnya, sebagai pilihannya, sebagai umat tebusannya. Saudaraku, Kristus meneguhkan kita supaya kita bisa tetap kuat berdiri di hadapan Tuhan menjalani hidup ini. Saudara kebayang gak kalau kita udah menderita, katakanlah sakit, katakanlah bangkrut, katakanlah konflik berkepanjangan atau ditindas. Kita udah menderita saudara. Tetapi pada saat itu kita juga menjalani hidup ini dengan mental. Tuhan gak sayang aku, hidupku sial, hidupku memang udah takdirnya begini. Saudara kebayang gak hidup seperti apa yang saudara jalani? Lebih berat bukan? Tanpa tuduhan-tuduhan itu saja, penderitaan sudah berat. Sakit penyakit sudah cukup bikin kita pusing 7 keliling. Ditambah lagi tuduhan iblis yang mengatakan, Tuhan gak sayang kamu. Hidupmu memang begini, selalu sial. Takdirmu memang begini, udah gak bisa diubah. Saudara kebayang gak?
bagaimana kita bisa menjalani hidup kita. Maka Tuhan di tengah-tengah itu ingin berkata kepada kita, aku tetap mengakui kamu sebagai umatku. Kamu pilihanku, kamu sudah kubenarkan. Engkau tetap adalah umatku. Aku berkenan kepadamu, aku tidak murka kepadamu, dan penderitaan yang kamu alami bukan selalu hukuman dariku. Saudara, kita seringkali menyangka begini loh. Ketika kita menderita, ini akibat dosa. Ya memang ada penderitaan karena dosa, misalnya saudara selingkuh, saudara main perempuan, lalu saudara sakit, yaitu saudara menderita karena dosa. Saudara main perempuan, saudara main gila, keluarga saudara hancur, sampai akhirnya saudara menderita berderai air mata, yaitu karena dosa. Saudara serakah, lalu saudara judi terus. Akhirnya saudara bangkrut semuanya, yaitu karena dosa, penderitaan karena dosa. Tetapi gak semua penderitaan ini karena dosa. Penderitaan di dalam hidup kita ini terjadi pada dasarnya karena kita menanggung akibat tidak langsung dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita hidup di sistem yang berdosa, kita hidup di dalam masyarakat yang berdosa, kita hidup di tengah keserakahan manusia, dan seringkali itu semua menimbulkan sebuah dampak yang tidak langsung bagi kita sehingga kita menderita. Kita hidup di tengah orang yang serakah, yang mau untung, yang jual makanan tapi nggak pakai bahan-bahan food grade, sehingga ketika kita makan, kita konsumsi, akhirnya kita kanker. Itu bukan dosa kita, saudara. Tapi itu sebuah sistem masyarakat yang sudah berdosa, dan kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia yang berdosa, kita terkena dampaknya. Nah jadi, kita menderita bukan selalu karena akibat dosa, melainkan akibat tidak langsung dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah disitulah Kristus ingin menyadarkan kita bahwa enggak selalu karena salah kita, dan enggak selalu itu merupakan murka Tuhan. Saudara jangan tiap kali menderita berkata Tuhan murka pada saya. Tiap kali saudara sakit, saudara berkata Tuhan murka pada saya. Oh tidak, saudara. Tidak selalu. Dan kalaupun memang karena saudara berdosa, murka Tuhan itu hanya sesaat, tetapi kasih-Nya itu panjang. Dia berlimpah kasih setia, dan dia tetap mengakui kita sebagai anaknya. Saudaraku, mengapa Kristus membela kita? Kristus membela kita karena Dia mengasihi kita. Boleh katakan bersama-sama, Kristus membela kita karena Ia mengasihi kita. Ia mengasihi aku, maka Ia membela aku. Saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Kristus Yesus yang di ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kristus mengasihi kita. Oleh sebab itu saudara, Dia bela kita. Dia teguhkan status kita sebagai anaknya yang kekasih di hadapannya karena Dia mengasihi kita. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan sayang banget sama saudara. Meskipun saudara sakit, meskipun saudara menderita, dan katakanlah sekalipun itu karena dosa dan kesalahan saudara, Tuhan Yesus tetap sayang banget. Dan firman Tuhan mengatakan tidak ada apapun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya apa saudara? Artinya kasih Allah itu melekat pada diri kita. Kesatuan diri seorang anak Tuhan dengan kasih Allah adalah sebuah kesatuan yang paling kuat ikatannya di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan katakan tidak ada yang bisa memisahkan anak Tuhan dari kasih Tuhan. Kesatuan kita dengan istri terkadang ada jarak. Betul saudara? Kesatuan kita dengan anak terkadang ada jarak. Bahkan kesatuan kita dengan saudara kandung kita, satu ayah satu ibu, seringkali punya jarak, dan jaraknya seringkali besar. Tetapi kesatuan kita dengan kasih Kristus tidak ada jarak. Karena firman Tuhan mengatakan kita dipersatukan dan tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Pertanyaannya adalah kalau Kristus mengasihi kita, kenapa Dia izinkan kita menderita? Kenapa kita mengalami semua ini? Saudaraku,
Kita seringkali mengukur kasih Kristus dari apa yang kita alami, bukan? Ketika kita lancar, kita bilang Kristus mengasihi kita. Ketika kita sakit, kita bilang Kristus tidak mengasihi kita. Ketika kita sukses, kita bilang Kristus mengasihi aku. Tapi ketika kita gagal, kita bilang Kristus tidak mengasihi aku. Kita menilai kasih Kristus dari apa yang kita alami. Oh, itu sebuah penilaian yang tidak fair. Seharusnya kita menilai kasih Kristus bukan dari apa yang kita alami, tetapi dari apa, saudara? Apa yang Ia alami untuk kita. Apa yang Kristus alami buat kita? Yang Kristus alami buat kita adalah Dia diutus datang ke dalam dunia ini. Dia menyerahkan dirinya bagi kita. Dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita. Menjalani ketaatan menggantikan kita. Menjalaninya dengan penuh kesempurnaan sehingga ketika Dia berkorban karena ketaatannya itu. Saudara, pengorbanannya itu sanggup untuk menggantikan ketidaksempurnaan kita. Itu yang Kristus alami buat kita. Jadi Dia bukan hanya menderita buat kita, tetapi Dia menggantikan kita menjalani tuntutan kesempurnaan Allah Bapa. Saudara, kalau cuma soal bicara orang menggantikan kita menderita, itu mah banyak. Ketika anak kita mau menderita, kita gantiin, sini papa yang kerjain. Ketika anak kita bingung, sini papa mama kasih duit, kamu pakai duit papa mama aja, gak usah bayar. Anak kita mau merit bingung, sini papa kasih duit, beres. Itu orang tua menggantikan anak menderita, itu mah banyak, saudara. Tapi kalau bicara soal pribadi yang menggantikan kita, menjalankan tuntutan kesempurnaan Allah Bapa, tidak ada duanya di dalam dunia ini. Hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Itu yang dialami buat kita. Dan sesudah apa yang dialami semua itu buat kita, yang Dia kerjakan buat kita, kita mengatakan Dia tidak mengasihi kita hanya karena kita sakit. Hanya karena kita gagal. Yang mana merupakan itu semuanya adalah semua kewajaran di dalam dunia yang berdosa yang saya katakan tadi. Adilkah kita kalau kita berkata begitu, saudara? Fair gak kita kalau kita menilai Tuhan seperti itu? Saya yakin itu adalah sebuah ukuran dan penilaian yang sangat tidak adil dan sangat tidak fair. Dan kalau kita pakai ukuran ini kepada Tuhan, kita gak akan pernah bisa melihat kasih Allah dengan konsisten. Oleh sebab itu, saudara, di dalam kehidupan ini, kita harus memilih untuk memandang kasih Tuhan. Di dalam penderitaan kita, di dalam sakit penyakit kita, saudara, kita harus secara sadar dan aktif mengambil sebuah pilihan, yaitu untuk apa, saudara? Memandang kasih Tuhan. Itu pilihan yang bisa kita ambil. Menurut saudara, gambar apa ini? Wah, ini adalah gambar sepasang kakek nenek yang mungkin udah tua, udah menikah 50 tahun, udah gak ada rasa, akhirnya ribut, saudara, mungkin karena kakeknya salah ngomong, neneknya juga gak terima, akhirnya dua-duanya baut, saudara, cemberut, melotot, mau berantem. Betul, saudara? Atau apa yang saudara lihat? Atau yang saudara lihat adalah sepasang kakek nenek, yang kakek lagi pegang gitar, neneknya lagi pegang topi, mereka lagi pacaran, lagi menyanyi. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Mana yang saudara lihat? Yang pertama atau kedua? Ada yang melihat yang pertama? Oke, yang kedua? Iya, ini adalah orang-orang visioner dengan pandangan dari surga. Punya indera keenam, bisa melihat yang kedua. Yang benar yang mana, saudara? Yang pertama apa kedua? Ini gambar yang pertama, kakek nenek ribut, atau gambar kedua di mana dua orang tua lagi bermesraan, menyanyi bersama-sama. Bagaimana dengan gambar ini? Gambar kakek yang lagi marah atau seorang kakek tua, ayah yang sudah tua dan bersama seorang wanita muda yang menggendong anak yang mungkin sedang menyusui. Mana yang saudara lihat? Saudaraku sekalian, saudara bilang yang pertama, betul. Saudara bilang yang kedua, tidak salah. Benar. Tapi yang mana? Tergantung saudara mau lihat yang mana. Dua-duanya ada. Penderitaan dan kasih Allah adalah dua eksistensi yang sama-sama ada di dalam dunia ini,
yang berjalan bersamaan, dan itu tergantung dari kita mau lihat yang mana, saudara. Saudara mengatakan penderitaan, ya ada. Tapi saudara berkata, kasih Tuhan tidak ada. Ada, saudara, dan bahkan sangat besar. Tergantung saudara mau lihat yang mana. Tetapi Kristus hadir membela kita supaya kita bisa terus melihat akan kasih Allah yang besar itu, dan iman kita terus-menerus dikuatkan. Dan bukan cuma iman kita dikuatkan, kita mengalami kelimpahan iman, dan bahkan saudara, kita dapat menjadi pemenang. Saudaraku, pemenang bukan bicara soal orang yang sembuh dari kanker. Pemenang bukan bicara soal orang yang stroke kemudian disembuhkan, atau orang yang hancur ekonominya kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Pemenang di dalam Roma, kata Paulus, adalah orang-orang yang tetap memiliki iman di dalam segala kelimpahannya. Saudara, itulah yang Kristus kerjakan buat kita. Dia membela kita, dia meneguhkan kita sebagai umat pilihannya, supaya saudara semua, kita semua tetap punya iman di dalam segala kelimpahannya. Dan dia lakukan itu karena dia mengasihi kita. Saudara, tahun 70-an ketika perang di Vietnam meletus, saudara, tentara revolusi daripada Vietnam menangkapi begitu banyak orang-orang lokal yang dianggap berafiliasi dengan Amerika. Salah satu orang yang mereka tangkap adalah seorang penterjemah daripada misionaris Amerika, orang Vietnam lokal. Mereka mengira dia adalah mata-mata dari Amerika karena dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat fasih. Sehingga mereka pikir ini pasti tentara mata-mata Amerika. Tetapi saudara, dia bilang, bukan, saya ini cuma penterjemah misionaris. Mereka tidak percaya, mereka menangkap dia dan memasukkannya dalam penjara. Saudara, yang dilakukan terhadap orang ini dalam penjara adalah setiap hari saudara memberikan buku-buku bacaan komunis. Dia dikurung, dia disuruh kerja paksa, dan dia juga disuruh baca buku-buku daripada ateis, maksud saya. Tentang tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Saudaraku, dia baca setiap hari karena harus membaca itu. Sampai suatu hari, tahukah saudara, dia bangun dari tidurnya dan dia berkata, tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa aku harus mengalami semua ini? Hari ini aku mengucapkan farewell to God, bye-bye. Pagi hari itu dia dipanggil ke kantor kepala penjara dan kemudian dia diberikan sebuah tugas untuk membersihkan toilet di dalam penjara. Sebuah kondisi yang tidak bisa kita bayangkan pada hari ini. Kotor, bau, jorok, jijik saudara. Dia disuruh membersihkan itu. Dia masuk, dia membersihkan toilet demi toilet, kloset demi kloset, dan sampailah dia di sebuah toilet. Dan ketika dia membersihkan kloset dan kemudian tong sampah, saudara, di sana dia hendak membuang sampah-sampah di dalam tong sampah itu penuh dengan bekas-bekas kotoran, lalu dia menemukan sebuah kertas yang bau, bekas untuk lap kotoran. Tetapi dia melihat kertas itu berbeda. Lalu dia semprot dan dia lihat itu tulisan bahasa Inggris. Lalu dia masukkan ke dalam kantong. Malam hari ketika semua orang sudah tertidur, dia bangun, dia ambil kertas itu dengan sinar bulan, dia lihat, terkejut dia. Ternyata itu adalah Roma pasal 8. Dan dia baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tadi pagi aku bilang tidak ada Tuhan. Malam hari ini Tuhan datang cari aku. Ampuni aku Tuhan. Tadi pagi aku bilang Tuhan jahat, tidak mengasihi aku. Malam hari ini dia datang cari aku. Keesokan paginya dia datang ke kantor kepala penjara dan berkata, aku secara sukarela membersihkan WC. Kepala penjara bilang, gila, rusak otaknya. Mana ada orang yang membersihkan WC secara sukarela. Tapi berhubung dia sukarela, dia diizinkan membersihkan WC. Dan kembali dia menemukan kertas tulisan bahasa Inggris penuh dengan kotoran manusia. Dia semprot, dia cuci, dia masukkan ke dalam sakunya. Pada malam hari ketika orang tidur, dia bangun mengandalkan cahaya bulan dan dia baca. Hari demi hari dia baca Alkitab. Dan dia tahu Tuhan ada. Tuhan bukan cuma ada, tetapi Tuhan hadir dalam hidupnya. Dan Tuhan mengasihi dia. Tuduhan iblis yang semula menghancurkan kelimpahan imannya dipatahkan oleh pembelaan Kristus yang berbicara kepada dia, aku ada dan aku tetap mengasihi kamu. Saudara sekalian, Tuhan ada
Tetapi permasalahannya kita seringkali untuk tidak memilih untuk melihat Tuhan. Kita tidak memilih untuk melihat kepada kasih Allah. Dan kita memilih untuk hanya melihat kepada penderitaan dan masalah kita. Dan karena itu kita bilang Tuhan gak ada, Tuhan jahat. Pagi hari ini firman Tuhan memberitahu kita, Dia ada. Di dalam penderitaan kita Dia ada. Saudara jangan nilai kasih Tuhan dari apa yang saudara alami. Tetapi nilailah kasih Tuhan dari apa yang sudah Dia alami buat kita. Dia mati buat saudara dan saya. Dan bahkan Dia menggantikan kita menjalankan seluruh tuntutan daripada kesempurnaan Allah Bapa. Karena Dia mengasihi kita. Sehingga kita cukup percaya kepadanya dan kebenaran itu dilimpahkan kepada kita. Sehingga kita memiliki sebuah jaminan. Blessed assurance di dalam Kristus. Yang tidak perlu kita kerjakan dengan usaha kita. Melainkan dengan hanya beriman saja kepada Kristus. Jika hari ini saudara mengalami penderitaan. Saya berdoa Tuhan kuatkan iman saudara. Saya berdoa kiranya Tuhan tolong saudara. Supaya saudara tidak kehilangan kelimpahan iman itu. Tetapi saudara bisa tetap pegang teguh Tuhan. Karena Tuhan pembela kita. Dia tidak lepaskan kita. Kenapa saudara mau tinggalkan Tuhan? Dia belum menyerah untuk mengasihi kita. Dan tidak akan pernah menyerah. Kenapa saudara menyerah untuk mengasihi dan mengikut Tuhan? Kembalilah saudara. Jika saudara sudah jauh dari Tuhan. Jika saudara sudah mengalami kekeringan di dalam rohani saudara. Kembalilah. Kristus pembela kita. Dia mau tarik kita. Supaya kita mengalami kelimpahan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan itu sudah Dia kerjakan. Yang kita perlu lakukan hanya berkata, Tuhan, aku mau hari ini, saat ini, sapa aku kembali. Tunjukkan kasih-Mu dengan lebih nyata lagi. Aku tahu Engkau sudah tunjukkan, tapi please, hari ini lebih nyata lagi. Aku sedang lemah. Tapi aku mau untuk terus dekat kepadamu. Adakah saudara yang ingin berkata demikian? Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama di dalam hening. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara sekalian. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban berat saudara. Tapi jika ada pergumulan beban berat, ada penderitaan yang begitu menekan saudara sehingga kepala saudara tertunduk dan tidak sanggup terangkat lagi. Lutut saudara bergetar dan tidak sanggup berdiri lagi. Mari kembali kepada Tuhan. Karena hanya Dialah jawaban kita satu-satunya. Hanya bersama Dia kita dapat melalui penderitaan ini dengan kuat kembali. Di luar Dia kita akan lebih menderita. Dan bahkan penderitaan kita akan sia-sia dan berakhir di dalam kebinasaan. Bapa di dalam surga, saat ini hamba datang membawa setiap umat-Mu di tempat ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi jika ada orang yang berkata kepada Tuhan, aku berat. Aku tidak sanggup lagi berjalan. Sakit penyakit ini sudah lama. Beban berat ekonomi terus menekan. Penderitaan penindasan terus terjadi. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan baik, membela mereka dan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah kekuatan dari Tuhan. Katakan bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan dengan kesungguhan hati. Hatiku percaya. Katakan dari hati kita, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi sebagai tekad kita, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudaraku, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat akan seorang jemaat di dalam gereja kami yang menderita stroke. Beliau terbaring lemah dan berharap, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tetapi Tuhan nampaknya tidak menjawab, tidak mengabulkan doanya. Saudaraku, lalu saya datang membesuk dia, ini orang tua. Saudara, setiap kali saya membesuk orang sakit, saya tidak tahu harus berkata apa, terutama untuk penyakit seperti ini, karena saya tahu ini secara manusia tidak mungkin sembuh. Tetapi di akhir besuk tersebut, ketika saya berkata, bolehkah ibu berdoa? Saudara, ketika dia berdoa dengan begitu berkuasa. Dia mendoakan gereja, dia mendoakan hamba-hamba Tuhan. Dia mendoakan kebutuhan gereja, dia mendoakan rencana perluasan gereja. Dan bahkan tahukah saudara, ketika saya bertanya, firman Tuhan apa yang ibu ingat? Dia berkata, saya ingat bahwa Tuhanlah penjagaku. Ia menjagaku. Penjagaku tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, inilah orang yang menderita, tapi punya kelimpahan iman. Punya kekuatan iman. Saya rindu saudara menjadi orang seperti itu. Bukan orang Kristen yang dikalahkan oleh penderitaan, tetapi orang Kristen yang tetap bangkit dan bersinar bagi Tuhan di tengah penderitaan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, hatiku percaya Tuhan, sebagai tekad kita di hadapan Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan sepenuh hati, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hati kami mau terus percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang mengasihi kami, yang telah membela kami, selalu membela kami, dan mengasihi kami. Kuatkanlah iman kami Tuhan. Ini kerinduan kami, ini doa kami,
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.